1, 2, 3. Boleh mikir dulu nggak? Boleh mikir dulu nggak? Aku sih. Halo semuanya, jumpa lagi dalam program Ruang Angkasa. Siap apa nih? Aneh. Nggak tahu. Biasanya berdua jadi berempat. Biasanya ada suaranya aja. Sekarang kita ada di depan kamera. Biasanya di belakang layar ya. Tapi kan yang terkenal kan cuma aku dan Pak Ari. Siap. Kalian belum pada tahu nih. Hari ini jadi kita ditemenin dengan yang biasa ada di belakang layar, ada Anggita dan juga Acim. Anyong. Terus Ada apa? Gak ada apa. Udah sih cuma menyapa doang. Jadi mau ngapain sebenarnya kita berkumpul berempat di sini? boleh saya ambil alih aja? Oke, jadi untuk episode podcast kali ini kita spesial akhir tahun. Nggak tahu nih kapan ditayangin ya. Tapi nggak kerasa Akasa udah hampir 2 tahun. Dan dengan ini berarti kesempatan penutup akhir tahun ini kita membuat spesial episode. Jadi berempat lah kita hari ini. Gitu. Benar bro. Terus gimana? Kita mau bahas apa nih? Oke, jadi sekalian aja aku yang wawancara hostnya kali ini karena kita yang buat perjalanan menjadi Akasa itu tiba-tiba jadi bergabung di wedding organizer atau wedding planner gitu. Sebenarnya bisa terjerumus ke sini atau menikmati prosesnya sampai bertahun-tahun di sini tuh awalnya gimana sih? Atau bisa diceritain nggak sebelumnya Pak Ari itu sosok yang kerjaannya di mana gitu? Dulu pernah cerita kali ya, tapi sedikit aja lah flashback. Jadi kalau dulu saya orang hotelier, lama kerja di hotel, tapi jadi udah sering ngebantu dulu waktu masih namanya Akasa Mazaya dulu, sering ngebantuin juga WO dari tahun 2005 waktu itu saya sering ngebantuin. Saya benar-benar terjun banget nge-handle wedding organizer itu dalam banget di tahun 2018. Jadi dari dulu sih kenapa suka dengan wedding, sebenarnya kan ini kalau dulu ngebayanginnya dunianya perempuan ya, untuk yang manage ngurus orang pernikahan, tapi ternyata di dalam wedding industry itu banyak hal-hal yang memang cukup menyenangkan gitu. Jadi laki-laki juga seperti kita ngurus rundown acara, ngurus partinya, dan banyak kan pernak-pernik wedding itu yang bikin jadi masuk tertarik ke dalam wedding industry. Mau komen ya? Katanya sedikit, tapi ini panjang. Panjang, pendek, singkat tapi padat. Oke, menarik. Kalau ke Mas Reza, Boleh gitu. Udah. dulu boleh dari Siap. bungku Pikir dulu. Pikir dulu mau dari mana ya ceritanya. Aku juga singkat dan padat. Jadi memang awalnya dari tahun 2018 bareng sama Mas Ari kita bergabung di wedding organizer. Tapi sebelumnya kalau berhubungan sama dunia wedding, aku dulu desainer, suka bikin desain undangan. Jadi udah gak aneh sebenarnya sama dunia wedding, sampai akhirnya diminta tolong untuk jadi admin sosial media suatu wedding organizer. Akhirnya keterusan malah jadi project officer sampai sekarang di 2023 gabung sama Akasa. Jadi ya. Berarti nanti ada klien yang bingung vendor undangannya, Bang Gita aja yang desainin. Oh, bisa. tapi kalau bantu otak-atik dikit saya bisa. Tapi kalau untuk full kayaknya enggak deh. Enggak ada waktu. ya begitu toh ceritanya. Pantes Abang itu detail banget masalah warna, ketypoan aku apalagi sering diperbaiki sama Bang. Iya dong, pastinya. Udah siap? Gimana? Ini udah Udah siap. Udah. Berarti biasanya yang terakhir pamungkas paling seru, paling lucu. Bisa begitu. Berpikir. Oke, kalau aku sendiri
sebenarnya mungkin kalau teman-teman udah pada tahu, jadi beberapa kali tergabung sama wedding organizer atau wedding planner yang sebelumnya bukan bukan akasa juga. Tolong diedit masa kantor sendiri. Kantor sendiri salah. Astaga, memang sendiri typo. Oke, jadi dari tahun 2010-an berarti mungkin selisih 5 tahun dengan Pak Ari udah gabung ngejalanin wedding keluarga ya dulu, ngebantuin wedding keluarga. Cuman secara official aku kerja itu di bidang hukum. Jadi sempat beberapa kali ngurus perpisahan rumah tangga gitu. Jadi begitu gabung di Akasa ini kayak super happy banget, jadi malah ngebantu untuk menyambungkan rumah tangga gitu. Jadi kontras dikit. Dulu pengacara. Iya betul, nggak kelihatan gitu ya. Gitu. Jadi untuk sehingga mungkin jadi pantasnya disinilah menyambungkan. Kalau sekarang tuh ngurus acaranya happy gitu loh. Kalau yang kerjaan dulu kayak ngurus perpisahan orang, pressure-nya agak berbeda gitu. Sekarang kita dengarkan pamungkas kita alasan bergabung di wedding organizer atau wedding Kita planner. dengarkan pernyataan Jangan pamungkas. berekspektasi. Paling biasa aja. Bergabung tahun 2015 di Mazaya dulu. Berarti apa ya? 8 tahun. Waktu itu hanya sampingan Sabtu dan Minggu karena awalnya kerja kantoran juga biasa, basic dari teknik industri. Ya udah sih, Sabtu Minggu kalau lagi kosong bantu wedding. Tapi di tahun 18 akhir atau 19 awal ya. 19 awal itu baru bergabung sebagai project officer dan mulai handle wedding. Untuk tema kali ini kita akan ngobrol secara internal. Sebenarnya lebih banyak suka dukanya, boleh kalau ada yang mau diceritain. Kalau Selama setahun ini ya. selama setahun, boleh lebih dari setahun aja sih, juga nggak apa-apa. Pokoknya selama bergabung ya. Udah lupa. Maklum faktor. Oke, kalau gitu kita ngobrol santainya. Sekarang aku kasih temanya, namanya udah lama sih ini buatnya, namanya Your Wedding Site. Jadi ini buat ngobrol bareng juga sama teman-teman. Nah, aku ngebagiin ini. Oke, kita udah mau ngapain nih? Tara, ini kayak mini game sih sebenarnya, kayak salah satu games yang kita suka kerjain juga bareng sama pengantin yang lain. Caranya cara bahasa masih. Oke, ini ada side A dan side B. Oh, kayak CD. Oke. Oke, jadi kita cara mainin gamesnya gimana nih? Oke, nanti kita gantian ya baca ini pertanyaan opsi sih, sebenarnya optional A dan B. Nanti kita baca teman-teman dan aku sendiri, Pak Ari juga akan pilih cenderung lebih suka statement A atau statement B. Bukan benar salah ya. Bukan benar salah, tapi kalau beda sendiri pasti akan kita judge, akan kita tanya. Terus kok keuntungannya buat yang nonton apa sih? Nggak sih, ini hiburan aja. Sudut pandang penyelenggara wedding gimana sih? Oh, oke. Karena kan kita nggak tahu kalau teman-teman sebenarnya ada loh masalah teknis dari optional yang seperti ini. Biar jadi insight juga ya. Betul ya. Rasa. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Dari ujung sebelah. Oke, Dari aku boleh. menangani wedding di area indoor atau outdoor? A. Indoor, B. Outdoor. 1, 2, 3. Hah? Beda sendiri. Raisa berarti yang jawab lebih suka outdoor ya. Suka sih. Kenapa alasannya? Alasannya secara dekorasi sebetulnya lebih nggak Cantik. perlu banyak-banyak karena sudah cantik dari alamnya tersendiri. Terus ruang terbuka. Cuman memang perlu banyak notes ya di sini. Selain nanti misalkan kalau musim penghujan berarti harus prepare kos untuk tenda. Tapi kalau nggak musim hujan itu suka aja sih lihatnya, suasana sore ke malam di outdoor itu dapat gitu, suasana romantis. Tapi tergantung jamnya juga sebenarnya. Ya Kalau nggak sih? siang-siang sih agak panas sih biasanya. Itu jadi salah satu tantangan yang harus kita taklukkan kalau mengerjakan wedding outdoor. Karena dreamsnya kan banyak, beda-beda ya orang-orang. Ada yang memang dreamsnya kayak Fairy garden. Fairy garden.
Emang lebih challenging kali ya buat di Challenging. outdoor. Tapi seru sih. Sejauh ini sebenarnya dua-duanya aman ya, mau indoor mau outdoor. Kami mengikuti keinginan klien bisnis seperti Kalau buat Teh kenapa pilihnya indoor? Aku pilihnya indoor karena lebih aman secara teknis. Mau segala macam cuaca itu tidak berpengaruh. Kemudian dari segi peralatan, equipment, budget juga sebenarnya lebih bisa dikondisikan ketimbang kita wedding outdoor yang belum tahu nih apakah hujan, panas, tetap harus ada hal-hal yang kita persiapkan gitu, harus ada dana-dana yang memang kita cadangkan gitu. Mas Ari gimana? Kalau saya kebetulan tahun ini lagi banyak handle klien yang ada pedang pora, tamu-tamunya banyak di atas 1.000. Jadi indoor itu lebih memudahkan lah untuk yang pengantin yang mengadakan pedang pora, tamunya sampai 2.000 itu lebih memudahkan gitu dengan mengadain acara di indoor. Gitu sih. Karena pernikahan itu biasanya ngundang banyak orang. Kalau di outdoor itu, kalau tamu-tamunya bisa terinformasi acaranya outdoor, sebenarnya amannya cuman biasanya kayak tamu orang tua atau yang punya sepatunya high heel semua gitu, kadang jadi challenging lagi buat kita nemenin mereka, mendampingi. Nah, jadi kalau memang outdoor perlu diprediksi yang kayak gitu, sedangkan kalau indoor kayak lebih gampang sih memang gitu untuk diprediksi kurangnya apa, butuhnya apa begitu. Jika orang tua yang misalkan sudah pakai tongkat atau pakai kursi roda, itu memang lebih memudahkan kalau venue di indoor ya. Kayak di hotel gitu ada lift gitu ya, lebih memudahkan. Jadi bisa jadi pertimbangan juga kali ya kalau mau ngadain di indoor atau outdoor tuh, keluarga yang akan hadir, sesepuh-sesepuh kita tuh kayak gimana kondisinya bisa disesuaikan. Baik, kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke, yang kedua, Raisa. Acara wedding pagi ke siang atau wedding ke malam? Oh, yang A berarti ya. A itu wedding pagi ke siang, B sore ke malam. 1, 2, 3. Boleh mikir dulu kan? Boleh mikir dulu kan? Aku sih udah, Enggak, apa aku sore? udah tahu mau milih apa. Oke. 1, 2, 3. A, B, B, A. Boleh gini sih. Nggak boleh. Nggak boleh. A, B, B, A aja. Nah, Langsung lagunya keluar. Abatas. Oke, jawabannya, alasannya kenapa memilih A atau B? Yang A dulu berarti Pak Ari sama Bu Anggit nih. Pak Ari dulu deh. Aku tadi udah dulu. kalau A, Aku middle tahu bisa tadi gini. Iya, sebenarnya ada middle. Aku middle. oh middle ya. Oke, oke. Oh, Raisa yang middle. Acing yang malam berarti ya. Kalau aku sih pagi ke siang itu, kalau yang acaranya muslim biasanya lebih leluasa pagi ke siang karena nabrak waktu sholatnya itu hanya di subuh sama zuhur gitu. Jadi nggak banyak jeda-jeda gitu ya. Kalau misalkan sore ke malam itu kalau yang tamu-tamunya kebanyakan muslim biasanya harus menyesuaikan dengan waktu sholat. Itu sih dimilih pagi ke siang. Oke, kalau aku sendiri kenapa menyarankan pagi, karena secara persiapan jauh lebih ringkas gitu. Dari subuh kita udah mulai siap-siap, pengantin udah mulai make up, dekorasi bisa mulai dari H-1 malamnya atau sore gitu. Dan dilihat dari bentar tadi udah kepikiran. Catering juga ya, Iya pas ya. waktunya makan. Iya betul. Sama kalau siang itu, pagi ke siang, waktunya lebih panjang untuk acara. Bandung sama, misalnya Bandung sama Jakarta sebenarnya punya perbedaan jam pelaksanaan acara. Tapi kalau di Bandung rata-rata resepsi itu 11 sampai 14, jam 11 sampai jam 2 siang. Waktunya punya 3 jam untuk menunggu kedatangan tamu. Kalau di Jakarta kan 11 sampai 13 biasanya. Mirip sama jamnya kalau sore ke malam, lebih singkat. Jadi
lebih milih pagi siang supaya kita menyambut kedatangan tamunya waktunya lebih panjang gitu. Ada 3 jam untuk menunggu kehadiran tamu-tamu yang mau bertemu dengan pengantin gitu. Jadi lebih leluasa lah secara waktu. Malam tuh lebih sempit waktunya. Menurut Ci, gimana nih? Kalau aku yang jawab acara malam sebenarnya tadi kita mulai itu habis sore itu sekitar jam 4. Nah, jam 4 sampai menjelang setengah 6 dan itu break dulu. Habis itu kita start pesta lagi dari jam 7 sampai malam gitu. Buat aku justru ini yang lebih tenang karena kita tahu jadwal persiapannya dari hari itu, nggak perlu terlalu subuh atau terlalu dini hari gitu. Persiapannya bisa dari jam tengah gitu, jam siang gitu. Jadi suasananya juga biasanya orang udah enak tinggal datang menikmati acara, setelahnya istirahat gitu. Oke. Nah, Mas Raisa Middle, nih Raisa. yang jawab. Middle tuh gimana, boleh dijelaskan? Jadi kan basic apa namanya? Patokan dasar biasanya wedding di Bandung ya, jamnya antara 7.30 atau jam 8 sampai 14, lalu waktu sore ke malamnya itu di setengah 4 hingga pukul 9 malam. Nah ini ada yang disebut dengan middle hour itu biasanya pertengahan, kan akad jam 12 atau akad jam 1 siang, lalu resepsinya setelah asar, setelah jam setengah 4, bisa juga sampai malam. Nah kenapa lebih senang aja ngedalnya, karena dari segi persiapan baik dari pengantin dan juga kita WO tidak terlalu subuh gitu, jadi istirahatnya lebih cukup. Terus dekorasi juga kan kalau yang pagi misalkan hari sebelumnya kita ambil hari Minggu, hari Sabtunya ada acara malam, mau nggak mau jam 6 harus sudah clear area, sudah beres, karena acara jam 7 itu agak waktunya mepet istilahnya. Tapi kalau middle hour karena acaranya siang jadi tidak terlalu terburu-buru dalam persiapan. Selanjutnya kalau di outdoor itu pengantin dapat kesempatan untuk foto dengan view dan ambience yang berbeda gitu. View siang, view sore itu yang mulai senja, anak-anak senja, dan juga view agak malam nih yang gelap, jadi banyak koleksi fotonya kayak gitu sih. Oke. Kalau yang view siang itu yang gini ya, pada atau yang lagi Apalagi kalau melaminnya putih. Powder. Jadi mana silau sama lapar belum makan siang. Menarik. Bercanda. Seru-seru, jadi sebenarnya beda-beda ya. Preferensinya kembali lagi ke klien, keluarga, lebih pilih yang mana. Kami selalu mengikuti. Oke, ini pertanyaan ketiga. Apakah A, ngurus pernikahan di gedung only, atau B, ngurus pernikahan di hotel? Siap? A, gedung only, kalau B, hotel. Siap? 1, 2, 3. Pas 2 lawan 2. Oke, yang A dulu berarti yang di Yes. gedung. Mas Raisa? Aku gedung ya? Iya. Oh, hotel. Enggak, udah pas, jadi 2-2. Apa nanti jadi? Biar seimbang. Oke. Ini sih berkaitan juga sebenarnya jenis gedungnya sama hotelnya, yang seperti apa yang sudah terbiasa kita kerjasama untuk wedding, karena ada term regulasinya yang sebenarnya bisa mempermudah gitu buat kita. Nah biasanya gedung itu kita kayak lebih hamparan kanvasnya lebih luas daripada yang sudah hotel, karena hotel punya rulesnya lebih banyak kiranya daripada di yang gedung only atau yang lapangan only gitu, tempat only gitu. Kita kayak bebas tentuin jam acara, sebenarnya lebih kalau memang satu hari itu punya kita ya. Karena beberapa tempat atau gedung itu cuma satu acara, satu hari satu acara gitu. Terus kita juga bebas kayak, iya ini tergantung beda regulasi. Tapi kita bebas membawa cateringnya atau vendor makanannya dari mana biasanya. Kalau lebih leluasa ya. Makanya kanvasnya lebih pilihannya lebih terbuka gitu. Kalau ternyata keluarga ada yang suka makanan sendiri gitu, jadi lebih bisa possible ke arah situ. Kadang yang lucu kayak bawa tukang dagang dari mana gitu untuk ke acara gitu, seperti itu.
Iya, Mas Faiz mau memberikan pendapat tambahan? Enggak, soalnya kepilih. Jelas. Buat yang pilih hotel gimana? Kalau pilih hotel karena sudah sedikit sepuh gitu ya, jadi selalu memikirkan yang sepuh-sepuh. Jadi buat orang tua pengantin, buat kakek nenek pengantin gitu, itu lebih praktis di hotel. Jadi mereka nginap di kamar, begitu mau acara tinggal turun dari lift langsung ke ruangan gitu kan. Untuk kayak bawa barang-barang apa juga lebih praktis ya, tinggal bawa troli gitu dibanding yang di gedung biasanya berangkat dari rumah bawa hantaran terus harus dicek orang-orangnya jangan sampai ada ketinggalan gitu ya. Lebih praktis lah kalau di hotel, makanya lebih senang Setuju. Sama mungkin ini kalau di hotel itu plusnya secara interior sudah bagus gitu sebetulnya, nanti tinggal ditambah dekorasi. Walaupun ada PR, kadang ballroom hotel itu luas banget, jadi secara dekorasi budgetnya juga harus dipikirkan. Tapi mereka punya fasilitas round table, skirting, kursi yang memang sudah tersedia di hotel yang jadi bagian fasilitas dari apa yang sudah kita orderkan gitu. Jadi lebih secara budget lebih bisa fasilitasnya lebih oke lah. Kayaknya Raisa mau berpendapat nih gimana? di lapangan sepak bola. Kayak bisa lapangan sepak bola yang diubah menjadi sesuatu. Sebenarnya tergantung kebutuhan sih, baik lagi dua-duanya juga. Baik lagi kebutuhan masing-masing. Ya ini kita prefer yang mana aja gitu ya. Betul. Pertanyaan keempat Pak Siap. Ari. Pertanyaan keempat. Oke. Ini untuk acara Hamin 1 biasanya kalau tradisional ada acara pengajian sama siraman biasanya. Nah, pilihannya yang A, pengajian siraman Hamin 1 acara. B, pengajian siraman Hamin 2 atau malah Hamin seminggu. A atau B? Kalau A berarti yang dekat banget ke Dekat banget acara. Hamin 1. Kalau yang B agak jauh dari acara. Iya. Siap. 1, 2, 3. Iya, agak jauh-jauh hari Iya, ya. kenapa Bu? Alasannya supaya tidak capek, baik itu untuk pemangku hajat maupun tamu keluarga yang memang diundang ke acara Hamin 1, acara tradisional yang biasanya di Hamin 1 hari atau 1 minggu. Tapi memang ada kekurangannya sih bagi keluarga yang dari luar kota. Biasanya mereka jadi nunggu lama atau harus kembali lagi. Tapi itu kembali lagi ke keluarga. Apakah memang ada kerabat keluarga yang diundang dari luar kota dan dibiarkan menunggu selama 1 minggu atau 2 hari maksimal, atau ya sudah gitu mau dipilih dalam waktu dekat dengan acara supaya menempel gitu ya rangkaian acaranya dari acara tradisional ke acara utama akad resepsi. Tapi dari aku sih sebenarnya lebih senang di jauh-jauh hari supaya lebih Dokumentasi bisa juga bisa itu ya. Iya. Bisa Bisa ada waktu ditayangin. kalau misal mau ditayangkan di hari H. Kalau misal Hamin 1 tuh kadang kita agak kesulitan gitu untuk minta data file foto videonya. Sedangkan kalau di Hamin 1 minggu gitu ya masih ada waktu untuk proses pengeditan. Jadi itu bisa ditayangkan. Itu salah satu poin plusnya gitu. Buat yang jawab A nih, buat tim Maco berarti yang jawab acara tradisional mepet atau selang 1 hari atau tepat 1 hari sebelum acara besarnya. Alasannya Pak Ari? Itu jadi kalau keluarga yang diharapkan hadir itu biasanya lebih lengkap kalau Hamin 1, apalagi kalau keluarganya datang dari luar kota. Biasanya jadi datang dari luar kotanya itu di Hamin 2, Hamin 1 udah kumpul semua. Sama apa ya? Biar sekalian apa ya? Seperti Mati lampu. Biar sekalian aja capeknya, biasanya gitu alasan dari orang tua pengantin atau dari pengantin, biar sekalian capeknya langsung 2 hari biasanya. Aku nambahin kenapa aku pilih ini karena biasanya ini momennya yang gak hilang, jadi gak nanggung gitu loh. Jadi begitu Hamin 1 misalkan ada acara nguyuk suruh atau midodareni atau malam apaci gitu, terus
terus langsung besoknya acara yang sebelumnya tuh masih suasananya masih terikat itu masih nempel iya jadi lebih dapat aja momennya gitu. Nah, kalau dari Pak Raisa pasti ini heboh banget deh udah dia Punya sibuk alasan. Jadi alasannya adalah sama. Nggak dibayar ya Pak? Sama dengan Acim dengan saya. Mas Ais nggak banyak ngomong hari ini tumben. Rajin. Oke. oh gitu Siap. Diterima ini jawabnya. Oke kita ke pertanyaan opsi terakhir semoga Oke. tidak mengecewakan pertanyaannya kita bacakan. Apa tuh? Oke, apakah A. Set pengantin di pelaminan atau B. Set pengantin mingle atau turun ke area? Oke. A. Di pelaminan terus, B. Mingle. Siap? Pilihan 1, 2, 3. Pelaminan. Pelaminan. Ada satu orang yang berbeda, boleh dijelaskan? Biar beda aja biar ditanya. Sebenarnya Bener sih. ditanya yang jadi pusat perhatian. Bener sih. Oke, ya mungkin mewakili yang suka mingle. Pertama ini tergantung konsep acaranya sebetulnya. Kalau ini intimate adalah rekan-rekan terdekat tanpa misalnya ada pejabat atau tamu-tamu kedinasan, set mingle ini sangat cocok dan sangat terasa kekeluargaannya. Jadi tamu-tamu pun tidak perlu mengantri gitu istilahnya, tidak perlu mengantri dulu di tempat masing-masing dijamu. Pengantin pun bisa makan dulu, bisa menghampiri ke masing-masing. Itunya sih setuju ya memang. Tapi kalau aku pilih A karena tipe tamu itu kita mulai mengundang jenis tamunya beda-beda. Ada yang sampai juga begitu nyentuh di atas 800 baiknya kita buat antrian yang menuju pelaminan gitu. Karena semua orang ingin menyapa pengantin dan keluarga orang tua lah istilahnya gitu. Kalau set pelaminan itu jadi lebih mudah tamu untuk menemukan di mana pengantin atau orang tua itu berada gitu. Kalau di mingle juga sebenarnya kalau memang tamunya nanti surut atau mereda mendekati akhir acara, aku juga suka sih pengen nganterin kayak pengantin barangkali mau ngobrol di bawah sama teman-temannya seperti itu. Siap. Kalau Pak Ari, Bu Anggit? Di pelaminan karena karakteristik tamu-tamu juga keluarga yang di acara tradisional itu memang nggak afdol kalau tidak memberikan ucapan selamat di panggung lalu berfoto dengan pengantin dan orang tua di panggung pelaminan itu sih. Pak, ini buat roda gimana sih? Ya, bisa. Nah mungkin di 2024 bisa sih. Movable gitu Rodanya ya vertikal gitu. Kalau di panggung nggak afdol, dia bikin panggung sih dorong. Dengan LED portable di belakang gitu jadi dekorasi. Itu keren sih, belum pernah sih. Mungkin bisa kita coba ya. Di tahun 2030 mungkin ya. Oke, kalau gitu kita cukupin aja. Kita kumpulin lagi. Iya. Nantinya akan dipakai kalau pengantin yang lain mau kayak ada game quiz gitu. Iya, ini mau aku pakai nanti. Tinggal di rumah saya atau di rumah kamu? Gitu. Kita vote. Siap. Oke. Oke. Next, ada obrolan apa lagi nih yang seru tentang pernikahan selama 2023? Mungkin kita flashback ya. Selama 2023 ini ada pengalaman apa aja yang seru, yang bikin jantung memacu adrenalin mungkin. Bisa menceritakan pengalaman. Kalau aku dari VIP karena tahun ini sering ngurus di bagian VIP dan mungkin tahun ini tahun politik kali ya mau pilpres. Tamu-tamu VIP di tahun ini banyak banget yang hadir. Menarik. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu cuma 20%, 30% ya tamu-tamu VIP. Tahun ini bisa sampai di atas 50% gitu. Bisa Kesana aja. iya. Bisa sampai 100 orang ya. Rekor kemarin di November itu ada tamu VIP lebih dari 100 orang yang hadir gitu. Harusnya tuh kan tamu VIP dari jumlah tamu tuh enaknya berapa persen ya sebenarnya tuh mungkin mungkin over capacity. Idealnya mungkin dari 1.000 orang tamu 50 orangnya adalah VIP sebetulnya ya secara Tergantung kapasitas. tergantung kapasitas Gedung dan durasi acara. Kalau semuanya VIP dan foto ini habis. sama VIP tamu lain kan nggak kebagian malah.
Iya, jadi kayak tamu-tamu reguler, tamu-tamu non VIP mau memberikan ucapan selamat itu kan lumayan ya, jadi kepotong untuk mendahulukan tamu VIP. Terus tempat duduknya juga kan rata-rata nggak bisa terlalu banyak buat VIP itu. Paling hanya sekitar 10 round table, 8 round table, atau apalagi kalau venue-nya nggak terlalu besar tuh cuma 4 round table lah ya. Itu jadi 4 round table tuh paling sekitar 40 orang lah. Sedangkan VIP di tahun ini bisa sampai 180 orang gitu kan. Lumayan seru lah tahun ini menghandle VIP. Yang lain? Bagi yang mau bercerita 2023 ada apa aja nih? Kayak banyak yang seru sebenarnya. Apa tapi ya? Oke, aku dulu boleh. Boleh. Ini berkaitan bukan pengalaman pas hari H-nya ya, lebih ke koordinasi karena kita sebagai vendor, apalagi jiwa-jiwa introvert seperti aku, kalau dapat telepon untuk berkoordinasi itu aku panik duluan gitu, jadi harus langsung buka catatan. Ini berkaitan sama pengantin yang sebenarnya sekarang kan scoop circle-nya tuh ternyata pamannya punya catering, temennya sahabatnya ternyata punya MUA atau yang ngebuatin bunga. Nah gitu, itu tuh kalau pengalaman kayak gitu tuh karena statusnya teman kerabat atau bentuknya support, jadi kadang WO itu atau aku harus gali lebih dalam lagi gitu, kayak maaf nih, kayak memang ini pamannya yang punya catering, tapi kan kita harus tahu pesenannya gitu, takutnya jumlahnya kurang, takutnya ternyata jumlahnya ada sesuatu yang kalau kita nggak tahu takutnya jadi ada gap, salah paham gitu. Jadi kayak sekalian juga sih ini nge-reminder diri aku untuk nanti tahun kedepannya kalau ternyata yang bentuknya support, dukungan atau banyak, mungkin sekarang yang selebgram banyak dapat yang support, mungkin harus tetap ada quotation-nya, harus tahu dapatnya apa aja gitu. Jadi nanti diinfoin ke WO biar ternyata kita ada yang kedetek, oh ternyata belum ada bunga melati untuk upacara ini gitu. Jadi kita bisa provide di jauh-jauh sebelumnya, nggak terlalu mendadakan gitu. Apalagi kalau di telepon tengah malam cariin melati gitu kaget. Cariin melati. Tengah malam gitu. Menarik. Jadi emang harus didata ya, tetap harus terdata gitu lewat wedding organizer. Meskipun sekalipun ini ya bentuknya support gitu. Dari Mas Rais mungkin pengalaman apa nih yang seru? Aku mau review aja sih. Mau lihat dulu. nama-nama kliennya ada siapa aja gitu ya. Januari. Apa nih? Tadi yang berarti keseruan sih. Foto kita kerja sama vendor Jakarta, kemudian ada stylist juga, itu prosesnya seru banget. Pengantin ini punya KPI agar dia masuk ke ini masuk apa tuh namanya, platform perweddingan gitu, jadi yang ternama ya. Jadi alhamdulillah masuk sih, jadi ya nggak percuma kita hire stylist sama vendor foto dari Jakarta gitu. Seru banget tapi ngerjainnya karena secara dekorasi wah banget gitu. Terus tadi yang VIP ya, ini ada di VIP. Sama tahun ini banyak ini ya, jadi calon pengantin pengen konten-konten, terus ada undang artis. Kita juga tahun ini mulai ke Jakarta lagi ya, setelah saat COVID itu jarang banget kita ke Jakarta. Sekarang kita mulai ada lagi nih untuk klien atau rekan-rekan di Jakarta. Jadi Akasa itu bisa ke seluruh Indonesia, seluruh dunia juga bisa gitu. Bisa banget. Saya mau nikah di bulan gimana? Bukan dunia Pak, dunia air. Ini ya. iya. Kalau Mars sih bisa, sudah bisa. Terus apa lagi ya nih? Ini kan seru ke ini. Kita ke kebun nih, Iya, acaranya ada yang di rumah, jadi di kita Bukit ya, ibu. Iya, termasuk ya. Nuansanya seru banget ya. Nuansanya seru, sama ada tradisi di sana yang kita baru tahu gitu, seru banget. Bisa berkunjung mengerjakan acara di pegunungan, Pangalengan. Jadi ada kayak acara, ada yang ada ritual tertentu gitu ya. Seru banget lah, kita menemukan sesuatu yang baru. Kita acaranya kemana, foto di Pangalengan. Bisa ada. Ternyata kita masih perlu banyak belajar ya teman-teman. Betul. Terus di tahun ini tuh ada 2 mega, bukan mega apa ya? Mega Acara besar hits hitanan. Iya.
yang tidak biasanya. Tidak biasa, gitu. Luar jadi- biasa wah banget. Wah banget nih. Apanya sih? Secara Highlightnya iya, untuk ini. secara ini ya, secara tampilan visual. Visualnya kayak konser. Yang pertama tuh Konser. dibuat panggungnya itu ada apa yang namanya runway ya, tidak Hmm. ada runway-nya, terus spesial itu untuk nonton konser musik, ada bintang tamu Kahitna nyanyi. Namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Nah itu seru banget gitu. Kita mengerjakan acara hitanan tapi rasa konser. Konser. Yang satu lagi, ini nih, yang satu lagi Hitanan juga. ada light show nih, Ada light kayak show. opening apa, Kayak- hood Iya. televisi. Keren banget. Kita bahkan waktu GR-nya aja tuh terasa vibes-nya gitu. Vibes-nya. Keren banget. Sampai bintang tamunya juga Angkatan Pari. angkatan 90. Jadi kayak acara reunian gitu ya. Di mix keren Menarik. banget. Bahkan ada teknologi yang kita terapkan ya di situ. Oh iya betul. Kita ada acara apa door prize gitu yang menangkap wajah apa, setiap face recognition. iya, setiap tamu yang datang. Jadi waktu mau mengundi kita pakai Oh teknologi iya itu. iya, ingat-ingat. Jadi waktu itu pemenang itu dapat umroh ya, hadiah umroh dari pendeteksian wajah. Iya, itu keren. Dikira dari web. Oh. Kemudian di tahun ini juga kita handle beberapa wedding outdoor di saat cuaca sedang tidak menentu. Di satu hari yang sama kita merasakan panas banget dan hujan banget gitu. Jadi ya lengkap lah di Untung hari kita suka sedia payung. sebelum hujan. Berapa? Kami menyediakan 20 20 payung. Di hari itu Payung. ada berapa klien yang menikah, kita Iya. payung banyak ada payung. Jadi jangan khawatir juga tamu-tamu kalau misalkan lucu payungnya boleh Oh, dibawa. mungkin terbawa jangan. Coba dicek di rumah siapa tahu ada yang nonton, ada payung tulisan kasa. Kalau sudah terlanjur dibawa pulang ya sudah kami Nggak apa-apa. ikhlaskan. Lucu payungnya. Ini ada vendor yang agak sedikit baru buat aku. Jadi dia nyiapin area bermain buat anak-anak. Oke, Jadi iya. kalau ternyata tamu Kids bawa corner ya. kids corner yang beneran kidsnya diajak interaksi di dalamnya, ada makanan juga buat anak-anak. Yang ada library-nya itu ya. Jadi Iya. orang tuanya bisa bebas di dalam. Iya. Lupa aja. Jangan Iya. lupa diambil. Terus ibunya lupa, anak-anaknya cari-cari ibu saya yang mana. Saya juga nggak tahu ibunya yang mana. Bisa jadi opsi ya. Mungkin kedepannya nanti ada daycare gitu. Iya. gitu ya. Seru sih, seru banget. Oh ya, jadi ingat juga pengalaman tahun ini 2 kali nih. Hmm. Yang satu pindah venue saat Oke. Hamin 1 bulan. Satu lagi Hamin Satu minggu. 1 minggu pindah venue. Pengalaman yang seru banget. Bisa. Seru-seru. Sama tahun ini kita ada handle grand opening restoran juga ya. Iya, Oh. iya ada. Jadi nggak cuma wedding, nggak cuma hitanan tadi, pesta hitanan, kita juga grand opening ada di tahun ini, grand opening salah satu restoran tradisional di Kota Bandung ya. Iya. Dengan artis juga, dengan ada Banyak lighting, gimmick gimmick-gimmicknya acara yang seru banget. Terus tahun ini kita ada apa lagi? Foreign apa ya? Klien-klien yang dari luar negeri. Pengantinnya Ya. kerja di luar negeri. Bahkan sebetulnya ya orang luar negeri juga, orang sana juga gitu. Dan Iya, ke iya. Indonesia tuh H-7 ya Hmm. gitu. Jangan khawatir yang calonnya dari luar negeri, dari Korea, Bang bisa bahasa Korea, Nah, Jepang, yang Pak Ari sih- ini lulusan bahasa Jepang juga, Inggris- bahasa Jerman juga. ada Ada. di English, don't worry, we have ability to talk in English. Jadi tahun ini kita berapa kali ngelatih Iya, calon iya. pengantin untuk ijab kabul dalam bahasa Indonesia, syahadat. Jadi kita ngajarin ya. Iya. Alhamdulillah les bahasa Inggris kepake. Thank you Gracie. Tamu terbanyak tahun Tamu ini terbanyak tahun ini ada Ada untuk tiga. November ya. 3.000. 3.000 ya. 2000 pax itu ya cateringnya juga banyak banget yang Seru Siapkan. banget ya 3.000 ya. Setelah Covid kan kita waktu Covid 50 orang, gitu 100 orang, 200 orang, kemarin kita main lagi 3.000 orang. dari alur antrian tamu ke pelaminan juga udah dibuat berkelok-keloknya supaya Kalau Gila. 9 kayak di Sumatera gitu. kalau 9
Kita juga harus, jadi banyak poin-poin yang pelajaran kita ke depan. Jadi gimana caranya 3.000 orang itu emosinya tetap terjaga, tetap nyaman. Jadi di acara dikasih apa kanape, dikasih welcome drink supaya tamu-tamu tetap nyaman dengan jumlah tamu yang luar biasa banyak. Terus lihat list klien tiba-tiba tersentuh tiba-tiba tersentuh. Jadi di tengah misalnya sudah pasti dalam setiap acara kita ada tekanan yang sudah kita hadapi, tapi kadang juga saat kita ada momen pelaporan perpisahan dengan klien itu juga kadang jadi terngiang-ngiang, jadi sedih, jadi sampai ibu itu bilang, aduh saya acara apa lagi ya ketemu dengan Mas Rais gitu. Jadi saya ikut sedih gitu. Karena kedua anaknya terharu gitu, momen-momen ini ya. tisu-tisu buat Raisa. Ternyata Raisa. Sayang. Jadi kita tuh kalau abis handle event tuh kayak ada, apalagi yang perjalanannya panjang ya, kayak Raisa setahun sebelum gitu. Begitu selesai itu kayak ada yang hilang gitu. Iya banget. Biasa Anggita tuh yang bisa chatting-chattingan, sehari bisa berapa, Bisa dipin di atas. bisa dipin itu begitu beres acaranya itu dah gitu ya. Iya, kayak Kemana? kehilangan. Biasanya ada yang chatting dari subuh gitu, ada yang telepon dari subuh. Jadi tiba-tiba nggak ada, jadi kayak ada perasaan-perasaan kehilangan ketika memang udah selesai gitu eventnya. Tapi kami memang tidak akan menghilang begitu saja karena ada satu agenda penting ya setelah acara selesai, ada pelaporan biasanya. Evaluasi. Jadi pasti diagendakan kembali untuk ketemu nggak cuma sama pengantinnya, juga sama keluarga. Jadi itu jadi momen-momen kita curhat-curhat lucu gitu, apa yang ditegangin saat itu tapi jadinya dilewatin, diketawain bareng-bareng, nggak cuma kita sebagai WO tapi juga sama keluarga. Seneng banget. Kadang pulang suka dibawain oleh-oleh gitu, dikasih kain batik lah apa, itu kan seru gitu. Kadang iPad ya, waktu itu dapat iPad. Kenapa ya? Saya paling seneng waktu yang di sana yang di Pangalengan itu pulang-pulang dibekelin kentang. Oh iya, benar. Itu senang sih. Dikasih banyak makanan, senang banget. Jarang. Kalau ke Kerawang dibekelin semprong gitu. Menarik. Terus ada apa lagi? Seperti keluarga ya. Jadi keluarga. Jadi kita udah sangat dekat gitu. Oke, terus di akhir penghujung tahun kita juga ada terobosan baru nih. Di akhir tahun ada yang pertama kita mengusung tema K-pop Oke, ya, benar. sebagai army sejati. Ini kita juga ada di tahun 2023. Terus ada juga kita terobosan Zero Waste. Oh iya, Zero waste ada nggak ya? Zero waste, less waste kali ya, Less bukan zero waste. waste. Jadi ada pernikahan yang mengusung tema Sustainable. sustainable gitu. Jadi kita kerjasama sama semacam community untuk mengolah sampah, dan dekorasinya juga waktu itu Dekorasinya itu tanpa styrofoam. styrofoam. Jadi kita mengurangi adanya sampah. Di acara pun cateringnya tanpa plastik kan. Iya betul. Jadi semuanya memang menggunakan barang-barang yang bisa digunakan kembali. Ya, Seru mungkin sih. bisa jadi ide teman-teman nih di tahun Iya. depan bikin acara yang memang aku tuh peduli banget sama lingkungan gitu ya. Kita bisa bantu. Karena banyak banget ya alternatif vendor yang bisa kita ajak kerjasama untuk melakukan hal tersebut. Jadi jangan khawatir gitu. Buat para aktivis kalau menikah pakai apa saja. Itu sudah terlatih. Ujungnya promo. Ini fluktuatif perasaan gitu. Karena kalau handle wedding itu macam-macam ya perasaan yang kita lalui gitu. Betul. Semangat banget. Gitu. Ada yang apa sih pengantinnya yang ada hadir menghilang itu gitu ya. benar, itu jadi salah satu tantangan juga. Bahkan pas terakhir minta maaf kliennya ya karena susah dihubungi gitu. Tapi alhamdulillah terlaksana dengan baik di acaranya gitu.
Karena ada beberapa klien yang memang menggunakan wedding organizer karena mereka sibuk gitu, nggak bisa ngurus sendiri gitu. Tahun ini kita juga kebantu banget dengan aplikasi-aplikasi yang bisa pakai Zoom gitu ya, kayak Jimmy gitu, dengan klien-klien kita yang stay-nya di luar negeri, mereka baru bisa datang tadi hamin seminggu. Sebenarnya jadi preparation itu dikebut hamin seminggu, dan alhamdulillah di hari hanya aman, lancar, sukses, dan mereka juga senang banget nih yang tinggal di luar negeri itu. Masih bisa kami koordinasikan gitu. Apalagi Gak apa-apa sih, dan aku juga kita acara pemberkatan juga di tahun-tahun ini lagi udah semakin kita kenal sekarang gereja-gereja mana yang punya tradisi tersendiri, karena tiap gereja beda pemberkatannya, beda urutannya gitu. Acim tahun ini banyak handle ya, ada pemberkatan, pemberkatan Batak dan nasional. Tepai juga kalau ini sementara mungkin kita akan terus berkembang lagi, kalau ada budaya lain yang belum ya, mungkin pernikahan adat Kalimantan nih, penasaran. Iya, pengen banget. Kalimantan, Bali, terus apa lagi ya? Pengen tuh ada yang nikahin ininya, misalkan piaraannya di acara gitu. Yang di Jogja. Yang di Jogja ya waktu itu. Ada. Oke, kita berarti sekarang udah hampir mau ke closingan podcast kita, udah mau berakhir, sudah di part 2 akhir tahun juga. Berarti kita mau tanyain wish-nya dari teman-teman. Closing statement. Iya, wish dulu dong. Ini udah 2023, udah berakhir beberapa detik lagi. Ada harapan apa nih Mbak Anggit buat Akasa, buat saya semoga tahun depan kami bisa lebih banyak mengerjakan event-event yang menyenangkan dari prosesnya dan juga pelaksanaannya. Dikasih banyak tantangan gak masalah, asalkan kami bisa menyelesaikannya itu dengan baik. Dan pengen ada ini sih, pengen dapat event-event yang seru-seru lagi gitu. Mau ya apapun itu bentukannya, mungkin ada yang punya terobosan-terobosan baru, pengen banget ngerjain event yang seperti itu. Wishnya klien-klien yang di 2024 dilancarkan semuanya, diberikan kesehatan, terwujud semua dreams-nya ya dalam wedding. Wishnya tahun depan semoga baik klien, vendor, WO-nya juga saat mengerjakan persiapan sampai hari H nanti selalu bahagia, itu aja sih. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung program Ruang Akasa 2023, dan sampai jumpa di program Ruang Akasa 2024. Sampai bertemu lagi. Happy New Year. Happy Holiday.